bahwa kita harus menambah 10 guru besar dalam 1 tahun. Dan alhamdulillah kita bisa dalam periode pertama bisa menghasilkan 50 guru besar. Nah, sebenarnya kan kita tahu nih, kalau seorang guru besar di zaman sekarang itu kan bukan hanya cuma 1 publikasi internasional, tidak. Dia harus melakukan pendidikan dan pengajaran, apalagi sekarang dia harus S3, kemudian dia tadi punya publikasinya juga ada nilainya, ada poinnya, dan juga ada pengabdian masyarakat. Jadi sebenarnya dengan saya mendorong seseorang itu ingin untuk meraih jabatan fungsional yang lebih tinggi, bahkan sampai guru besar, itu sebenarnya mendorong bagaimana mereka termotivasi untuk melakukan bimbingan-bimbingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami mempersiapkan beberapa wawancara video untuk ikut menerima anak 72 tahun Universitas Indonesia. Wawancara ini selain akan kami tayangkan melalui kanal Inspirasi untuk Bangsa, rencana juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Kedokteran UI, yaitu Profesor Dr. Ari Fahrial Sham, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi, hepatologi, dan beberapa gelar profesi yang lain. Apa kabar, Prof? Baik, makasih Pak Bambang Sadono atas undangannya untuk bisa hadir di Inspirasi untuk Bangsa ini. Iya. Prof. Ari Fahrial Sham lahir di Jakarta 19 Juni 1966. Tahun 1999 mengikuti pendidikan postgraduate Diploma on Science in Molecular Biology, University of Queensland, Australia. Tahun 2000 menyelesaikan pendidikan spesialis ilmu penyakit dalam di FKUI. Tahun 2018 dikukuhkan sebagai guru besar. Prof, supaya lebih jelas mungkin Prof bisa cerita sendiri tentang pengalaman sejak kuliah di FKUI, kemudian menjadi dokter spesialis, super spesialis, konsultan, tetapi sekaligus juga kegiatan akademisnya jalan terus, mendapat gelar master, dokter, menjadi guru besar, dan sekarang menjadi dekan untuk periode yang kedua. Silakan, Prof. Ya, makasih pada para pemirsa Inspirasi untuk Bangsa ini, dan juga terkait dengan Dies Natalis Universitas Indonesia ke-72. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya masuk FKUI tahun 1984. Buat saya memang saya lahir dan besar di Jakarta, jadi lingkungan Salemba ini adalah lingkungan yang memang dibilang bukan lingkungan baru buat saya gitu ya. Artinya ini adalah suatu daerah yang sekali-sekali saya lewat sini gitu ya. Dan ini menjadi suatu hal yang positif buat saya karena saya mengikuti suatu proses pendidikan di lingkungan yang memang sehari-hari lingkungan Jakarta ini gitu. Tapi tentu ketika berhadapan dengan teman-teman dari berbagai daerah, ya situasi dan kondisi tentu akan berbeda sedikit. Ya, artinya saya mesti memahami lagi orang-orang yang memang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda tersebut. Beda dengan ketika saya SMA, itu ya kita tahu itu umumnya memang mereka adalah anak-anak Jakarta, walaupun 1-2 ada juga dari mereka adalah pindahan dari daerah-daerah lain. Tapi ketika berada di FKUI, sebagian besar tentu adalah orang-orang dari berbagai daerah. Ya kebetulan saya berasal dari SMA Negeri 4. SMA Negeri 4 di tahun 94 itu masih salah satu SMA favorit, dan
ada 15 dari 150 yang diterima di FKUI, ada 15-an itu yang memang anak-anak SMA 4. Jadi buat saya itu juga suatu poin yang positif. Demikian dalam perkembangannya saya menyelesaikan pendidikan di FKUI sampai dengan tahun 1990. Setelah itu, saat itu memang buat seorang dokter itu harus mengikuti program dokter pegawai tidak tetap, dan itu berlangsung selama 3 tahun. Akhirnya saya berangkat ke daerah terpencil di Kabupaten Batanghari waktu itu, Provinsi Jambi, untuk bekerja selama 3 tahun. Dan selesai dari proses untuk pengabdian ya sebagai dokter pegawai tidak tetap, saya kembali lagi sekolah mengikuti pendidikan spesialis penyakit dalam sampai dengan tahun 2000. Dan 1-2 tahun sebelum menyelesaikan pendidikan penyakit dalam ada kesempatan untuk bisa mengambil postgrad diploma di Queensland University untuk bidang molecular biology, yang akhirnya tadinya awal ini postgrad diploma 1 tahun, saya extend untuk bisa sampai selesai untuk mendapatkan Master of Molecular Biology. Dan ketika memang saya sudah di akhir pendidikan menyelesaikan spesialis penyakit dalam, ya saya bergabung. Akhirnya saya diminta untuk bergabung menjadi staf pengajar. Ya tentu ya saya tetap berada di FKUI di RSCM ini, melanjutkan pendidikan saya menjadi seorang konsultan dan juga menjadi staf pengajar. Dan saya bisa sampaikan bahwa di dalam saya sebagai seorang clinician ya di FKUI di RSCM ini, itu secara berbarengan pun saya juga menjadi seorang akademisi dan saya juga menjadi seorang peneliti. Jadi itu semuanya berjalan beriringan sehingga saya mencapai apa yang saya saat ini dapatkan. Saya memang seorang konsultan ya untuk lambung, pencernaan dan liver dalam bidang ilmu penyakit dalam. Itu memang salah satu, artinya sebagai seorang klinisi ya puncaknya memang harusnya demikian sampai sebagai seorang konsultan. Dan untuk tingkat pendidikan pendidikan akademik tertinggi pun saya sampai doktor, dan pernah tadi mengikuti pendidikan di luar negeri untuk Master of Molecular Biology. Dan sebagai staf pengajar tentu puncaknya adalah jabatan fungsional tertinggi guru besar. Dan saat ini saya kembali lagi dipercaya oleh Pak Rektor untuk menjabat sebagai dekan FKUI. Jadi alhamdulillah perjalanan hidup saya demikian ya, saya tentu harus selalu bersyukur karena sebagai seorang dokter, sebagai seorang klinisi saya sudah sampai menjadi seorang konsultan, dan ketika saya menjadi seorang staf pengajar saya sudah mencapai jabatan fungsional tertinggi sebagai guru besar, dan sebagai staf pengajar saya alhamdulillah dipercaya menjadi dekan fakultas. Jadi alhamdulillah saya sudah mencapai dalam tanda petik karir di bidang sebagai seorang klinisi, sebagai seorang staf pengajar, dan juga sebagai seorang dosen. Ini saya bilang saya sudah sampai di puncak gitu ya, untuk tentu sampai dalam tahapan saat ini. Demikian Pak Bambang Sadono. Ya, baik Prof. Jadi waktu Prof mengambil spesialis itu belum menjadi dosen ya Prof. Jadi masih tanpa status kalau itu. Iya, jadi kebetulan ya rezeki juga buat saya ketika saya sedang menyelesaikan pendidikan spesialis itu kebetulan ada kesempatan, ya artinya ada kesempatan kuota waktu itu untuk dosen, sebagai dosen di FKUI penyakit dalam. Nah, memang saat itu kan untuk dosen boleh S1 saja. Ya, jadi saya menggunakan ijazah S1 saya untuk jadi dosen di penyakit dalam. Jadi ini saya bilang tadi akan ada, ya alhamdulillah lah ya, saya bilang itu adalah rezeki saya saat itu. Saya belum jadi spesialis, tapi saya sudah diangkat menjadi dosen. Karena memang waktu itu peluangnya
lulusan S1 sudah bisa jadi dosen. Beda seperti yang sekarang itu mesti S2, bahkan sekarang untuk UI sendiri itu menjadi dosen harus S3 gitu. Tapi saya alhamdulillah di akhir hampir di akhir penyelesaian saya diangkat menjadi dosen. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Baik, Bro. Sekarang Prof. Ari kan sebagai dekan, jadi pengambil kebijakan. Nah, pertanyaan saya begini. Dulu untuk masuk menjadi spesialis, sekolah spesialis dipersyaratkan harus mengabdi dulu, paling tidak menjadi dokter PTT tadi. Nah, sekarang kelihatannya persyaratan itu tidak ada. Nah, sebenarnya apa plus minusnya kalau seorang dokter diberi tugas untuk mengabdi dulu, apalagi di daerah-daerah yang terpencil seperti itu? Iya, saya rasa saya melihat bahwa ada nilai tambah di situ ya. Jadi ada nilai tambah ketika seseorang itu bekerja terlebih dahulu di daerah, paling tidak itu membuat kematangannya sebagai seorang dokter. Karena tadi kan menyelesaikan pendidikan yang cukup panjang selama 6 tahun, dan juga sudah mempunyai kompetensi tertentu ya sebagai seorang dokter baru, dokter umum lah kita bilang dulu istilahnya ya. Nah, itu menjadi suatu hal yang menjadi pengalaman berharga ketika kita memang bekerja terlebih dahulu selama 3 tahun, apalagi di daerah terpencil. Jadi paling tidak saya bisa ikut merasakan bagaimana ya situasi dan kondisi dengan segala keterbatasan masyarakat bisa survive gitu ya. Dan juga saya sebagai seorang pemberi pelayanan kesehatan pun juga merasakan bagaimana di dalam keterbatasan tetap saya harus bekerja secara optimal. Dan yang penting kematangan sebenarnya. Jadi dan begitu banyak kasus yang saya tangani di dalam saya sebagai dokter umum, kemudian juga bagaimana saya jadi meningkat pengalaman saya berkomunikasi dengan masyarakat ya dengan berbagai macam level tentunya ya. Baik itu tentu yang dekat dengan saya sebagai seorang kepala puskesmas itu Pak Camat, kemudian juga dengan Kapolsek ya, untuk kecamatan kan ada polisi, dan kemudian juga Dan Ramil gitu ya, komandan di Dan Ramil di setingkat kecamatan, dan juga tentu di situ ada dari Kementerian Agama, dari dinas Kementerian Agama ya, untuk KUA-nya misalnya itu juga di bawah kecamatan. Jadi ini adalah pengalaman yang berharga. Saya bisa berkomunikasi dengan latar belakang orang dan juga tentu kepada masyarakat. Jadi ini poin penting sebenarnya di mana kita dimatangkan gitu ya sebelum kita melanjutkan pendidikan ke spesialis. Lalu sekarang pertimbangannya apa ketika persyaratan itu tidak diperlukan lagi? Ya, jadi ini yang memang kita melihat bahwa kebetulan kan sekarang ini ada perubahan lagi, yaitu 5,5 tahun lulus dokter, dia harus intensif terus setahun. Nah, intensif setahun ini sebenarnya juga menjadi pengalaman buat mereka untuk memantapkan menjadi seorang dokter, yaitu 8 bulan di rumah sakit dan 4 bulan di puskesmas. Ya memang kemarin karena ada pandemi ini dipercepat menjadi 10 bulan. Ini sebenarnya yang sekarang ini pun juga tetap ada, tapi dengan waktu yang lebih singkat ya. Nah, tapi memang sebenarnya itu ada tahapan lebih ke pemagangan sebenarnya. Ada dokter yang menjadi pembimbing ya di dalam seseorang melakukan dokter intensif. Pada saat saya lepas seperti dokter di zaman saya waktu itu ya saya tidak ada pembimbing ya. Atasan saya adalah kepala dinas kesehatan kabupaten. Jadi tentu disitulah mungkin jadi bisa juga karena saya dokter baru ya tentu bimbingan ada di dokter senior dalam hal ini kepala dinas kesehatan kabupaten. Tapi kalau sekarang ini dengan ada model harus lulus harus intensif terlebih dahulu, maka bimbingan itu ada ditunjuk dokter yang ditunjuk gitu. Nah, tapi di beberapa tempat seperti di penyakit dalam misalnya, karena memang kita merasa perlu dia lebih matang lagi,
memang dia tidak bisa langsung selesai internship langsung mendaftar sekolah. Mereka harus 1 tahun dulu bekerja di rumah sakit. Ya, beberapa prodi juga menerapkan hal sama. Saya juga berharap di prodi-prodi lain pun juga melakukan hal yang sama. Jadi paling tidak ada proses pematangan dari seorang calon dokter, dari calon spesialis ketika si dokter ini melanjutkan pendidikan untuk menjadi seorang spesialis. Ya. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Baik, Prof. Profesor sendiri kan selain pengajar ya, mungkin membimbing, menguji, tapi juga melakukan praktek klinis, tadi seperti yang sudah diceritakan, memimpin fakultas, tapi juga masih sempat banyak sekali menulis di jurnal. Bagaimana ini bisa diceritakan supaya memberi semangat pada dokter-dokter yang lain? Ya, saya di dalam konsep kepemimpinan saya ini adalah saya ingin memang menjadi contoh gitu ya. Artinya saya sebagai pimpinan fakultas, sebagai dekan, saya juga, ya ini mohon maaf, mungkin leadership bisa beda-beda, tapi buat saya itu pemimpin nggak cuma ngomongnya doang gitu, kasarnya seperti itu. Jadi pertama, artinya sebagai seorang dosen, apa sih yang diminta? Melaksanakan Tridharma. Bagaimana saya melaksanakan Tridharma? Oke lah, kalau untuk level tadi jenjang saya kan sudah doktor, ya kan, sudah jenjang anak doktor dan juga sudah mengurus Japung sampai dengan guru besar. Pendidikan, saya masih mengambil topik kuliah, saya masih memberikan kuliah untuk mahasiswa. Saya juga masih melakukan bimbingan untuk program dokter spesialis, baik spesialis 1 dan spesialis 2. Kemudian saya pun juga masih membimbing kalau yang memang ingin tesis dengan saya untuk spesialis dan juga untuk spesialis 2 dan juga untuk S3. Dan saya juga masih membimbing mahasiswa S1 untuk laporan akhirnya, karena kita memang mahasiswa kedokteran pun juga ada tugas untuk membuat paper gitu ya dengan rekan riset. Jadi itu saya bilang saya ingin menjadi contoh bahwa saya melakukan pendidikan dan pengajaran. Bagaimana dengan penelitian? Kebetulan kan saya memang sedari awal saya sudah masuk di dalam sudah punya payung penelitian dan sudah masuk di dalam grup-grup riset baik itu nasional, regional maupun internasional. Jadi ini tetap saya jaga walaupun di dalam tengah kesibukan komunikasi terus saya jaga dan bahkan pun riset-riset masih tetap dilakukan. Ya memang ada yang artinya ada 1-2 yang memang saya lepas karena tidak mungkin saya terus ada di situ. Tapi paling tidak ada beberapa yang tetap saya pertahankan. Ya lintas baik itu di dalam sendiri maupun lintas fakultas maupun juga di regional bahkan di internasional. Nah itu dari segi penelitian. Kemudian dari segi pengabdian masyarakat, ya sekali lagi saya pun juga harus menjadi contoh. Saya masih alhamdulillah masih dipercaya oleh media, baik itu media cetak maupun elektronik untuk menjadi narasumber. Ya saya juga masih di dalam tengah kesibukan, saya usahakan tetap ada tulisan-tulisan saya di opini di koran misalnya. Kemudian juga menjadi dan selalu berusaha ketika wartawan meminta ekspertis saya sebagai seorang konsultan, itu saya juga berusaha untuk ini. Jadi saya ingin tadi mencontohkan sebenarnya kalau mau jadi dosen ya seperti ini. Dia mau melakukan proses pembimbingan baik kepada mahasiswa S1, mahasiswa spesialis, kalau ini kebetulan saya jalurnya ke spesialis, jalur spesialis 1, spesialis 2, kemudian juga S3, dan saya juga masih terlibat dalam suatu penelitian dan juga publikasi, masih ada publikasi-publikasi dan juga masih membimbing untuk melakukan publikasi buat peserta didik, dan kemudian saya tetap juga memberikan pengabdian masyarakat dalam bentuk edukasi kepada masyarakat. Jadi artinya apa? Bahwa saya di dalam leadership saya ini saya harus mencontohkan itu semua.
Ya, jadi ketika saya bilang bahwa ketika saya meminta misalnya staf pengajar untuk melakukan publikasi, dia tidak ada alasan lagi. Dekannya masih membuat publikasi. Ketika saya meminta untuk membimbing S2, S3 dengan benar, ya dia nggak bisa ngeles lagi. Kenapa? Karena dekannya masih memberikan bimbingan. Ketika saya bilang Anda juga sebagai guru besar harus ngajar S1, ya dia nggak bisa ngeles lagi. Dia tahu dekannya masih ngajar S1 gitu. Nah, itu yang saya dalam pembinaan saya ingin contohkan seperti itu. Hal yang simpel aja, saya masih absen. Saya pagi masih absen, pulang saya absen. Kadang-kadang aneh kok dekan absen. Ya saya ingin contohkan saya masih absen. Bisa dicek. Kalau saya ada di Jakarta bisa dicek absen saya gitu. Jadi itu hal-hal itu yang selalu ingin saya di dalam leadership saya bahwa teman-teman itu melihat bahwa ini dekan aja seperti itu, jadi mestinya dia akan lebih baik lagi dari dekan mestinya. Demikian Pak. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Ya Bro, itu yang internal. Yang eksternal juga masyarakat sangat mengharapkan opini, pertimbangan dari terutama Fakultas Kedokteran. Ini saat ini kan terjadi perubahan kebijakan terhadap pandemi COVID ini. Artinya sudah mulai longgar, orang pergi tanpa harus tes dan sebagainya. Nah, mungkin bisa secara umum dijelaskan. Nah, sekarang ini kondisi ini seperti apa ini, Prof? Ya, terima kasih. Jadi bahwa memang sebenarnya juga gini, ya saya juga kebetulan masuk di dalam pakar medis untuk Satgas Pusat ya bersama-sama Prof Wiku. Saya juga terlibat tadi ya aktif ya dengan teman-teman di sini karena memang kita selalu mengantisipasi hal tersebut. Dan kebetulan karena memang komitmen dari awal, khususnya Dewan Guru Besar FKUI yang selalu juga memberikan masukan-masukan kepada pemerintah mengenai situasi dan kondisi, ini sampai terakhir pun kami juga sebenarnya memberikan masukan-masukan melalui pakar medis Satgas ya untuk hal ini. Jadi pertama, dan kebetulan juga kita memanfaatkan fasilitas yang ada. Jadi artinya kami punya di IMERI ini untuk proses sequencing ya untuk sequencing mengenai mutasi virus yang terjadi. Kemudian kami juga punya yang namanya laboratorium virologi klinik juga sebagai pemeriksaan PCR. Dan tadi ya kita punya juga rumah sakit jejaring yang kita juga bisa pantau. Jadi terus terang saja memang saat ini boleh dibilang kondisinya kan setelah Omikron yang dimana terjadi peningkatan jumlah kasus yang luar biasa. Tapi alhamdulillah virulensi atau keganasan kuman virusnya itu tidak sama seperti Delta. Nah, tetap saya sampaikan pada kesempatan ini ya bahwa memang betul ya jumlah kasus kita baru kita semakin menurun. Dan kita juga melihat perkembangan di luar walaupun sudah ada informasi-informasi mengenai varian-varian baru, tapi nampaknya varian-varian yang muncul ini pun tidak sehebat Omikron dan tidak seganas Delta gitu. Tapi tetap ya, walaupun bagaimana, saya menyampaikan pada kesempatan ini untuk masyarakat tetap harus waspada. Paling tidak kalau kita bicara soal terjadinya suatu infeksi, itu pertama adalah virus. Kita bilang kita masih ada, saya bilang bahwa ini kita masih di pandemi. Virus masih ada sekitar kita. Kalaupun toh kita masuk ke dalam endemi, tetap bahwa endemi itu bahwa virus ada sekitar kita. Cuman tinggal outbreak atau tidak terjadinya wabah ya baru misalnya. Nah, kemudian hal yang kedua adalah bahwa bagaimana kita meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi kalau bicara soal pencegahan penyakit ini yang utama adalah vaksinasi. Jadi ini kita dorong terus masyarakat untuk bisa meningkatkan vaksinasinya. Ya UI sendiri ya baik itu di Depok maupun di Salemba juga pernah melakukan kegiatan-kegiatan vaksinasi massal ya untuk hal ini.
Dan kami pun dengan Iluni juga turun melakukan kegiatan vaksinasi di daerah. Jadi artinya ini yang terus kita dorong kepada masyarakat, walaupun jumlah kasus ini makin menurun, tapi tetap harus menjaga protokol kesehatan. Ya, tetap kita menjaga protokol kesehatan. Pertama adalah tetap memakai masker dalam situasi-situasi kerumunan. Ya, ketika sekarang ini pesawat tidak perlu lagi periksa PCR, tidak perlu lagi periksa swab antigen, maka yang paling bisa kita, kalaupun ini ada virusnya, yang kita bisa kita tercegah ini adalah pertama kita sudah vaksin. Ya, sekarang ini kan diharapkan sudah booster. Kemudian yang kedua adalah tetap kita mencegah untuk tidak tertular. Karena sejatinya kita tahu penyakit ini bagaimana menular dari satu orang ke orang lain. Yaitu tadi kita menggunakan masker, yang menghindari kerumunan. Kalaupun memang ini kita harus buka masker untuk makan secara bersama-sama, maka kita pastikan bahwa itu berlangsung tidak terlalu lama dalam tanda petik, dan kita buka masker hanya ketika kita makan, ya mungkin setelah itu minum, setelah ketika waktunya ini sudah ramah tamah, sebaiknya kita pakai masker. Jadi ini hal-hal yang harus kita perhatikan, karena ini tetap ini kita masih masuk di pandemi. Virusnya masih ada di sekitar kita. Dan terus kita tingkatkan agar terjadi peningkatan tetap ya masyarakat untuk mau dan mendorong masyarakat untuk bisa melakukan vaksinasi, dan sekarang ini tahapannya memang sudah menuju booster. Demikian, Pak. Jadi membaik tapi tetap harus hati-hati gitu kira-kira ya. Betul ya, tetap harus waspada. Sekarang kembali ke posisi Prof. Ari sebagai dekan periode yang kedua. Nah pasti itu terjadi karena ada hal-hal yang dianggap ya relatif berhasil lah pada periode pertama itu. Nah, mungkin bisa diceritakan supaya menjadi inspirasi bagi yang lain. Apa saja yang sudah dilakukan Prof. Ari pada periode pertama dan apa saja yang masih akan diteruskan di periode kedua ini? Ya, terima kasih. Jadi ada beberapa slogan yang di awal saya sampaikan kepada teman-teman semua, ya, terutama tim kami, ya, para dekanat, kemudian juga para koordinator, ya. Baik itu yang juga di pusat administrasi fakultas. Pertama adalah kita bilang bahwa kita melayani bukan dilayani, itu yang pentingnya. Bahwa semua orang bisa datang kepada kita dan kita harus melayani semua orang tersebut. Nah ini konsep yang harus terus kita gulirkan gitu ya kepada teman-teman semua. Jadi sifatnya adalah kita membantu lah. Kemudian poin yang kedua, terus terang saja memang salah satu PR saya ketika masuk ini adalah jumlah guru besar yang semakin menurun, dalam tanda petik karena sudah ada yang pensiun, itu artinya apa, penambahan itu lambat dibandingkan dengan jumlah yang pensiun, gitu ya. Nah, oleh karena itu maka saya kembali lagi menggulirkan bahwa yang tadi itu konsep yang tadi itu bahwa kita melayani, bahwa kita ketika melayani maka salah satunya yang kita mesti kerjakan adalah saya bilang kita membuat klinik jabatan fungsional. Jadi ada klinik Japfung, ya, di mana bahwa SDM itu ya harus benar-benar melakukan proses percepatan, pembimbingan kepada tendik-tendik yang ada di departemen-departemen atau prodi-prodi, bagaimana agar memperhatikan jabatan fungsional dari staf ini. Karena sejatinya bahwa staf ini terlalu sibuk gitu ya, artinya mereka beban pendidikan ya, belum lagi sedang lagi sekolah misalnya, kemudian juga beban penelitian, beban pengabdian masyarakat, sehingga kadang-kadang luput untuk melakukan peduli terhadap jabatan fungsionalnya. Nah, apa yang saya sampaikan kepada teman-teman, konsep bahwa yang tidak punya harapan menjadi punya harapan, yang punya harapan meraih kenyataan. Nah, disitulah bergulir itu, dan saya harus membuat
beberapa success story. Nah, success story-nya adalah saya bilang bahwa kita harus menambah 10 guru besar dalam 1 tahun. Dan alhamdulillah kita bisa dalam periode pertama bisa menghasilkan 50 guru besar. Nah, sebenarnya kan kita tahu nih, kalau seorang guru besar di zaman sekarang itu kan bukan hanya cuma 1 publikasi internasional, tidak. Dia harus melakukan pendidikan dan pengajaran, apalagi sekarang dia harus S3, kemudian dia tadi punya publikasinya juga ada nilainya, ada poinnya, dan juga ada pengabdian masyarakat. Jadi sebenarnya dengan saya mendorong seseorang itu ingin untuk meraih jabatan fungsional yang lebih tinggi, bahkan sampai guru besar, itu sebenarnya mendorong bagaimana mereka termotivasi untuk melakukan bimbingan-bimbingan. Ya, jadi mereka semangat itu untuk melakukan bimbingan dan memotivasi orang lain untuk melakukan S3, karena sejatinya kalau untuk S3 itu kan mereka mau juga karena merasa bahwa dia ada pembimbingnya nanti. Nah, itu tadi. Jadi motivasi para staf pengajar untuk meningkatkan mengajak untuk orang membimbing. Itu tadi itu akan jadi akhirnya naik. Jumlah S3 kita menjadi naik. Ya, kemudian hal yang lain yaitu karena tadi ini berhubungan dengan riset dan publikasi, akhirnya memaksa juga dalam tanda petik mereka pun juga melakukan publikasi. Nah, tadi pengabdian masyarakat saya sudah bilang, kalau dulu terus terang saja sebagian dari teman-teman kita ini reluctant kalau dihubungi wartawan. Saya bilang tidak boleh ada dari kita ketika wartawan datang kepada kita tidak mau melayani. Karena kan ini fakultas kedokteran berhubungan dengan kesehatan, pasti informasi-informasi tentang kesehatan harus mereka dapatkan dari tangan pertama seorang clinician, seorang konsultan, dan juga seorang akademisi, seorang peneliti. Daripada dia dalam tanda petik mendapatkan informasi yang narasumbernya kurang qualified. Gitu. Jadi ini bergelora terus. Jadi akhirnya dengan target itu semua ngangkat semua. Apalagi sekarang kan mesti publikasi internasional yang juga basicnya kolaborasi internasional itu jadi semua ngikut semua itu saya lihat. Ya, artinya semua parameter-parameter untuk keberhasilan suatu fakultas itu jadi naik semua. Tadi pertama kita bicara soal jabatan fungsional, jumlah guru besar kita meningkat, itu memang targetnya. Akhirnya apa? Pendidikan juga meningkat, pengajaran. Dan saya mencontoh aja jumlah doktor aja. Jadi masuk saya kurang dari 50%. Ya, sekarang dengan SP2 kita sudah di atas 80% jumlah doktornya. Nah, itu kan memotivasi karena tadi dia mau jadi guru besar ya dia harus doktor. Publikasi juga meningkat. Ya, kita Scopus kita mungkin dalam terakhir itu udah hampir 1.000 ya per tahun jumlah Scopus yang kita dapatkan. Kolaborasi internasional juga akhirnya meningkat terus. Kenapa? Karena kan tadi untuk dia mau bisa meraih publikasi internasional dia harus kolaborasi internasional. Jadi ini hal yang saya lihat bahwa dengan tadi mengangkat ini akhirnya semua bergerak semua. Ya semua parameter dari Tridharma perguruan tinggi itu bergerak semua termasuk juga pengabdian masyarakat. Dan kita lihat juga dari googling kita. Jadi berita-berita positif yang muncul dari FKUI itu trennya tren naik terus. Ya kenapa? Tadi karena semua artinya media itu sekarang happy berhubungan dengan dosen-dosen atau para klinisi dari FKUI RSCM. Kenapa? Karena bisa dihubungin gitu. Mereka bisa mendapatkan informasi tersebut. Jadi itu poin-poin yang akhirnya ya semua lah, artinya kolaborasi juga meningkat dan kebetulan ya mungkin saya juga bersyukur di posisi regional saya juga pernah menjadi presiden Asian Medical School Network dan saat ini saya juga masih menjadi regional ambassador untuk Association Academic Health Center Internasional. Jadi di kepemimpinan ini pun kita ada benefit di situ ya sebagai ini sehingga memungkinkan staf-staf kita pun bisa jadi outbound ya, jadi mereka jadi pembicara di forum-forum internasional paling tidak di tempat di mana asosiasi saya menjadi leader untuk asosiasi tersebut gitu. Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila dasar negara. Ya, baik, Bro. Mungkin karena itu juga ada capaian bahwa
ranking internasional Fakultas Kedokteran UI ini beberapa tahun terakhir ini naik. Nah, pertanyaan saya sampai nanti masa bakti Prof. Ari ini berakhir, kira-kira seperti apa ini dampak yang diharapkan pada ranking internasional? Ya, terima kasih. Jadi saat ini kan UI ya Pak Rektor berulang-ulang bahwa kita menuju entrepreneurial university. Jadi artinya yang tadi memang sudah bergeser, yang tadi targetnya publikasi itu sampai Q4, artinya tidak melihat Q-nya, ya artinya level di Scopus kan Q1, Q2, Q3, Q4, sekarang levelnya Q1, Q2. Nah kemudian juga kita melihat bahwa yang sekarang ini juga kita mendorong untuk inovasi. Artinya riset itu juga menuju inovasi. Nah, sekarang juga kita gulirkan triple helix dan pentahelixnya itu tadi, ya bahwa kita di sini ada akademisi, ada government dan mengajak industri. Terus terang saja pandemi ini membawa hikmah tersendiri buat kita sehingga kita menjadi lebih mudah untuk bekerja sama dengan pihak industri yang walaupun sebelumnya juga sudah diinikan. Dan tadi ya reputasi internasional. Ya, sebelumnya memang kita sudah punya ada double degree kelas internasional. Nah, pada saat double degree untuk kelas internasional yang S1 itu waktu itu hanya sekedar mahasiswa selesai menyelesaikan risetnya di sana di Monash, Melbourne dan di Newcastle udah selesai. Tapi ketika saya masuk, saya dari awal kepada mereka teman-teman saya minta tambahan lagi bahwa ketika mereka ini ada di tempat Anda, saya juga mentargetkan mereka punya publikasi, terlepas itu jadi first author atau co-author. Jadi itu tadi. Jadi itu akhirnya memang membuat otomatis tadi ranking ini terus kita bisa pertahankan naik terus. Jadi posisi terakhir ini kalau kita ambil ranking untuk QS ranking ya subject medicine itu posisi kita di 266. Nah, tentu kan ini bola ini terus berputar. Ya, saya punya target ini kita akan tembus di 250 ya untuk dunia. Ya kan terus seperti ke situ. Karena saya sampaikan pada banyak kesempatan kepada teman-teman orang lain berlari. Jadi kita harus berlari cepat lagi. Kalau kita jalan, kita akan ketinggalan gitu. Nah, satu lagi yang saya juga artinya step berikutnya yang harus dikerjakan dalam rangka meningkatkan ranking ini adalah diaspora itu kita tingkatkan lagi. Jadi kita udah mulai misalnya para diaspora kita ini kalau memang dia bisa ikut memberikan kuliah juga di kita. Nah, ini webinar mereka kita udah kumpulkan, kemudian kita matchingkan dengan staf dengan kita di matchingkan dengan staf kita dan saya juga sudah mendorong untuk S3 kita ini untuk S3 itu ada penguji dari luar, terlepas itu diaspora kita atau memang orang luar, tapi paling tidak institusinya saat ini buat dia ada institusi di luar negeri. Nah ini tadi nih agar itu terus reputasi kita naik, gitu ya. Nah, di satu sisi tadi sebagai entrepreneurial university kita juga harus bekerja sama dengan industri. Alhamdulillah tadi beberapa uji klinik pun kita bekerja sama dengan industri dan kita misalnya kimia farma, bio farma, ya ini juga dengan etana juga kita ini kan sedang persiapan ya dengan beberapa Anhui ini kemarin juga dari Sumitomo PT Sumitomo Internasional juga datang ke kita. Jadi ini terus artinya ini bola terus kita gulirkan terus ya agar reputasi kita semakin meningkat dan juga untuk IMERI sendiri untuk informasi aja mungkin pada kesempatan ini IMERI ini ya ini yang background di background saya ini ya di gedung ini saya rasa udah alhamdulillah udah terkenal. Ini udah baru 5 tahun gedung ini berdiri dan kebetulan memang tadi boleh dibilang saya di kepemimpinan saya inilah mengisi gedung ini dalam 4 tahun terakhir ini. Dan alhamdulillah review IDB kemarin Presiden IDB kebetulan datang ke sini menyampaikan mereka puas. Mereka memang lihat langsung. Mereka juga lihat publikasi yang ada dan mereka puas bahwa dalam 5 tahun berdirinya IMERI yang disupport oleh IDB ini ternyata banyak hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik gitu ya. Banyak hal-hal yang terobosan-terobosan yang dilakukan. Jadi sejatinya kita artinya memanfaatkan ini secara optimal.
Dan ini terus kita tingkatkan terus untuk di dalam periode yang kedua ini, gitu ya. Nah, jadi sekali lagi saya berharap bahwa jabatan fungsional bukan lagi menjadi momok buat teman-teman nanti di dalam akhir saya dekanat ini, dan budaya meneliti itu merupakan dari udah menjadikan budaya buat ini semua ya. Bahkan saya sudah memberi, artinya juga mendorong dari sejak mahasiswa mereka menghasilkan publikasi internasional tadi seperti yang double degree, dan juga untuk mahasiswa yang jalur reguler. Dan saya lihat juga beberapa mereka performance gitu ya. Saat ini memang untuk S2 kami mentargetkan publikasi nasional. Kalau untuk S3 saya rasa udah internasional. Dan ini berharap nanti ke depan mungkin bisa saja nanti untuk S2 mereka udah mesti publikasi nasional. Jadi dengan cara membooster seperti itu kita bisa terbang gitu. Kita bisa berlari lebih cepat dibandingkan teman-teman yang lain gitu. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Baik Bro, kalau bisa dideskripsikan, kira-kira Fakultas Kedokteran UI itu apa ya, kalau bahasa awamnya itu kekhasannya apa? Artinya sehingga orang memilih ya, kalau tidak di S1 hampir sama mungkin di program spesialisnya apa yang khas. Kan banyak fakultas kedokteran di Indonesia ini atau mungkin dari luar ya, tetapi mungkin UI punya sesuatu yang khusus yang perlu diketahui oleh orang banyak. Iya, pertama adalah sejarah panjang dari Gedung Putih ini. Ya, gedung ini sudah ada hadir di tengah-tengah kita sejak 102 tahun yang lalu. Artinya sebelum Indonesia merdeka. Ya, bahkan juga sebelum bergabung dengan UI sendiri, dalam arti kata memang menjadi satu kesatuan dari Universitas Indonesia itu tahun 1950, itu gedung ini sudah ada sebelumnya. Dan gedung ini yang kita mesti lihat bahwa bicara soal kebutuhan dasar di awal, kebutuhan dasar masyarakat ini untuk seseorang yang mempunyai kapasitas yang lebih adalah ya memang di awal disebutkan dokter Jawa gitu ya. Artinya pemerintah Belanda saat itu melihat bahwa perlu ada orang yang dilatih untuk bisa nyuntik gitu. Nah, itu tadi ya, akhirnya jadi dokter Jawa. Kemudian selanjutnya melihat bahwa yang memang harus ditolong dalam tanda petik ini masyarakat, maka harus ada rumah sakit, dan untuk rumah sakit tersebut perlu dokter, maka harus ada fakultas kedokteran. Jadi itu tadi itu. Jadi artinya pertama bahwa memang Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sendiri sebagai rumah sakit pendidikan utama FKUI itu sudah 103 tahun yang lalu. Jadi ini memang sudah disiapkan sedemikian rupa. Di situ ternyata ketika memang ada orang-orang yang dilatih untuk oke lah ini bicara soal fakultas kedokteran, ternyata mereka pun juga kan bicara soal fakultas kedokteran, yang akan menjadi dokter, dia akan berhubungan dengan masyarakat. Tapi justru disitulah nilai kepahlawan itu muncul kepada mereka. Sehingga ya kita lihatlah beberapa tokoh-tokohnya seperti Dr. Cipto Mangunkusumo sendiri, ya, itu adalah alumni dari Stovia ya, dan menjadi pejuang ya, menjadi pahlawan nasional ditetapkan oleh negara, itu contohnya. Dan saya rasa ada beberapa lagi juga, bahkan Wahidin juga katanya sempat juga mengenyam pendidikan di Stovia ya. Saya rasa banyak lagi beberapa tokoh-tokoh lain yang namanya saat ini juga digunakan untuk nama-nama rumah sakit di Indonesia ini ya. Jadi sekali lagi kepahlawanan atau semangat nasionalisme itu akan memang terus dijaga ketika dia menjadi seorang mahasiswa di Fakultas Kedokteran. Nah, kemudian yang kedua, sejarah panjang bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ini menjadi pelopor, gitu ya. Menjadi pelopor. Ini yang harus kita mesti juga ingatkan. Saya contoh aja sekarang aja, misalnya kita yang paling banyak punya prodi spesialis. Nah, kita yang banyak punya prodi spesialis. Bahkan ada beberapa prodi spesialis kita seperti misalnya radioterapi, misalnya ya, kemudian kedokteran okupasi, misalnya kedokteran olahraga, kedokteran penerbangan.
termasuk juga spesialis akupuntur medik itu baru ada hanya di FKUI saja. Di tempat lain belum ada itu. Pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Ya pakai nanti. Pengabdi cipta, berjaya memperbaikan untuk nusa dan bangsa. Semangat kencang gembira, sadar bertugas mulia. Nah, jadi artinya itu tadi itu kita harus ini menjadi tempat pelopor. Nah, kemudian ketika bicara soal fasilitas, yang kebetulan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sekarang ini juga ya artinya juga sudah terstandar internasional, ya terakreditasi internasional, dan bahkan Oktober ini untuk yang keempat dan yang ketiga ini sebagai academic medical. Jadi artinya peserta didik ini akan bekerja, akan magang di rumah sakit yang memang secara sistem pelayanan, pendidikan, dan riset itu sudah terstandar internasional. Nah, kemudian hal yang lain adalah bicara soal staf pengajarnya. Nah, boleh dibilang ini dengan juga saat ini ya semangat tadi saya juga selalu sampaikan bahwa kita harus selalu muncul di tingkat regional bahkan di internasional. Nah, disinilah poinnya bahwa memang banyak tokoh-tokoh dari dari FKUI ini yang pernah mencapai tingkat tersebut. Saya sebut saja misalnya almarhum Profesor Azur Azwar, yaitu dosen dari FKUI. Itu beliau pernah menjadi presidennya dokter seluruh dunia. Saya sebut lagi misalnya contoh ada Profesor Aru Sudoyo, penyakit dalam konsultan hematologi. Beliau itu pernah menjadi presidennya dokter penyakit dalam dunia. Ya, jadi artinya nih banyak beberapa tokoh-tokoh baik kalau di tingkat Asia itu saya kira berapa. Jadi artinya apa bahwa ini menjadi nilai tambah buat para peserta didik bahwa mereka akan bertemu dengan para dalam tanda petik orang-orang hebat di sini gitu ya. Belum lagi bicara soal konsultan ya, boleh dibilang lah bahwa sebagian besar dokter-dokter topnya Indonesia ini juga adalah staf pengajar kita gitu untuk bidang keahlian tertentu. Jadi ini poin tambahnya buat siapapun yang mau sekolah di sini baik itu S1, SP1, SP2 bahwa Anda akan bertemu dengan orang-orang yang bukan saja kelasnya nasional tapi kelas regional maupun internasional. Dan kemudian Anda juga bekerja di rumah sakit yang juga sudah terstandar internasional. Jadi ini hal-hal yang menjadi nilai tambah. Dan kebetulan satu lagi saya bilang kita punya IMERI yang siapapun juga bisa, itu kan IMERI itu yang sebelahnya adalah untuk medical education, yang untuk riset. Kita punya pantom-pantom manekin yang bisa digunakan juga yang di medical education itu yang untuk medical education unitnya. Jadi artinya apa bahwa fasilitasnya mendukung, pusat risetnya mendukung, staf pengajarnya mendukung, sejarah panjang FKUI ini pun juga mendukung. Jadi memang layak bahwa inilah keunggulan-keunggulan yang menjadi nilai tambah FKUI dibandingkan fakultas lain, dan ini tentu memberikan semangat buat siapapun yang ingin jadi dokter, yang ingin jadi spesialis, yang ingin jadi spesialis untuk bisa sekolah di tempat ini. Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila. Ya, Prof, dan itu kemudian terbukti dari para alumninya itu yang sangat sangat berperan di bidang kesehatan. Beberapa menteri kesehatan antara lain dari FKUI. Nah, sekarang mungkin bisa diceritakan atau digambarkan yang dalam posisi situasi saat ini itu alumni-alumni FKUI
berada di mana saja di posisi-posisi yang strategis di Indonesia ini? Ya, terima kasih. Jadi paling tidak sekarang kita bisa lihat misalnya Wakil Menteri Kesehatan ini adalah Dr. Dante, adalah staf pengajar dari FKUI. Ini Wakil Menteri Kesehatan. Kemudian komite-komite yang ada, misalnya sekarang kita bisa bilang misalnya komite untuk sel punca, komite nasional ya kita bilang komite nasional sel punca itu saat ini dipegang oleh Profesor Amin. Kemudian juga komite nasional untuk etik penelitian, ini saat ini dipegang oleh Profesor Pratiwi. Nah kemudian juga komite penilaian teknologi kedokteran, komite nasional juga, levelnya nasional, karena ini mereka bekerja berdasarkan SK Menteri itu sekarang Profesor Budi Weko. Ya, jadi tadi saya contohnya tuh bahwa saat ini kami memegang posisi-posisi penting ya. Memang tadi di struktural tadi ada Wakil Menteri Kesehatan ya. Ada lagi beberapa eselon 2 yang juga memang dari FKUI saat ini ada di Kementerian Kesehatan. Nah, kemudian juga untuk tadi ya di beberapa komite-komite tentu semuanya ini yang berhubungan dengan kesehatan umumnya ya, itu juga dipegang oleh dosen FKUI, termasuk juga tadi untuk komite KIPI ya untuk efek samping imunisasi itu juga dipegang oleh Profesor Hindrawan, itu staf pengajar anak. Jadi memang saat ini beberapa posisi-posisi yang sifatnya tadi komite-komite yang membantu pemerintah dengan berbagai hal itu kebetulan dipegang oleh dari FKUI. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Ya, Prof. Nah, mungkin dengan perkembangan yang seperti saat ini dan perubahan-perubahan tadi, S2 tidak lagi jurnal-jurnalnya nasional, tapi suatu saat bisa jadi internasional. Berarti kan ada perubahan-perubahan. Menurut Prof. Ari, apa yang harus dipersiapkan oleh mahasiswa yang sekarang sedang belajar, mungkin alumni-alumni yang baru untuk menyesuaikan dengan tantangan ke depan? Ya, saya rasa ketika mereka ada di sini, ya mereka juga merasakan bahwa memang ada jadi perubahan-perubahan. Misalnya dalam hal proses pembelajaran itu ada sebagian hibrid, ada juga bahkan yang online, gitu ya. Kemudian juga di dalam antisipasi juga ke depan, ya artinya banyak juga riset-riset yang kebetulan ini putih misalnya yang disupport oleh UI sendiri, yang itu terkait juga dengan riset-riset yang terkait dengan COVID-19. Jadi peserta didik kita ini juga sejatinya ketika mereka ada di sini, mereka merasakan itu ada perubahan-perubahan tersebut, baik dalam proses pendidikan maupun juga dalam materi pembelajaran, ya, baik juga untuk riset-risetnya gitu loh. Jadi ini mudah-mudahan mereka juga menjadi siap ya ketika mereka berada, apalagi juga tadi semangat untuk mandiri gitu ya, inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang mandiri. Jadi ini mudah-mudahan ketika mereka berada di dalam situasi tersebut, mereka pun juga siap ketika nanti menyelesaikan pendidikan. Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila, dasar negara. Baik. Terima kasih sekali Profesor Dr. Ari Fahrial Sam, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi hepatologi, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Banyak sekali yang sudah bisa disampaikan dan banyak manfaat saya kira yang bisa kita dapatkan. Mudah-mudahan Fakultas Kedokteran UI terus maju, ranking interprofesionalnya terus bertambah baik, dan tentu yang paling penting adalah bermanfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih, Prof. Sukses. Terima kasih, sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.